Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan nama tim Beginner Team akan menjelaskan mengenai proposal business plan kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan member kelompok dari Beginner Team yang terdiri dari 1. Arif Rahman Rosadi, 2. Roma Isa Rosadi, yang 3 atau yang terakhir Isma Mufidatinisa. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai proposal business plan yang bernama Sambal Mamasu, Sambal Ulkan Tangan Sendiri. Memasuki pembahasan yang pertama, yakni latar belakang berdirinya bisnis Sambal Mamasu. Sambal Mamasu merupakan sambal olahan yang berkualitas premium. Perpaduan dari cabai dan bahan-bahan terpilih dan macam-macam varian sambal menjadikan penikmat sambal Mamasu dan pecinta pedas merasa puas. Tidak hanya itu, pemilihan bahan-bahan yang berkualitas, daya tarik yang menjadikan sambal Mamasu ini berbeda adalah dari proses pembuatan sambal itu sendiri menggunakan ulkan tangan sendiri dari orang-orang yang sudah dilatih, ditambah dengan resep Mama Swafa langsung. Terdapat berbagai manfaat yang ada dalam sambal Mamasu. Yang pertama, cabai kaya akan vitamin A dan C. Seperti vitamin A yang berguna sebagai anti radang dan anti penuaan yang dapat melindungi DNA tetap sehat, sedangkan vitamin C dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan mempercepat penyembuhan luka. Yang nomor 2, cabai dapat membantu mereda rasa sakit karena kandungan capsaicin pada cabai. Yang ketiga, sambal dapat menurunkan berat badan. Sambal Mamasu ini sangat cocok sebagai pendamping makanan teman-teman semua. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tren bisnis pada sambal Mamasu. Peluang bisnis makanan bagi wirausaha sangatlah terbuka lebar karena bisnis makanan memiliki minat pasar yang luas dan variasi menu yang dapat dikembangkan dengan mudah. Dari itu, bisnis makanan juga dapat dijalankan jika seseorang memiliki modal yang kecil karena bisnis ini sangat fleksibel. Selain itu, pangsa pasar yang dimiliki oleh bisnis makanan sangatlah luas, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua dapat menjadi incaran pangsa pasar dari bisnis makanan. Sambal merupakan salah satu olahan dari cabai. Sambal juga merupakan makanan pendamping dari makanan utama. Sebagian besar dari masyarakat Indonesia merupakan pecinta pedas. Mereka percaya jika makan makanan pedas dapat menghilangkan stres dan dapat meningkatkan semangat. Pangsa pasar yang dimiliki oleh wirausaha dalam menjalankan usaha kuliner pedas sangatlah luas dan juga usaha yang memiliki peluang besar karena cangkupan pecinta pedas juga besar, mulai dari remaja, anak-anak sampai dengan orang tua. Bisnis kuliner sambal olahan yang dapat dimulai dari skala rumah dapat berkembang menjadi bisnis besar asal memiliki rasa unik dan lezat sehingga dapat diingat oleh para konsumennya. Selanjutnya yakni struktur organisasi usaha sambal Mamasu. Yang pertama, pemilik bisnis yakni Arif Rahman Rosadi. Yang kedua, manajer keuangan Isma Mufidatinisa. Yang ketiga, manajer pemasaran Muhammad Roma Isa Rosadi. Dan yang terakhir, koki Mama Swafa sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan bisnis. Alasan kami mendirikan usaha sambal rumahan adalah dari motivasi untuk membuat sambal yang sehat dan memiliki kualitas terbaik, sehingga usaha yang kita jalankan dapat diingat oleh konsumen atau brand awareness. Usaha kami didukung oleh rasa kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sambal, sehingga kami mengambil peluang tersebut untuk mendirikan usaha sambal olahan. Besar harapan kami agar suatu saat nanti sambal olahan dapat go internasional. Konsep bisnis kami yang pertama yaitu kemasan yang praktis dengan berat 150 gram. Kemasan ini memiliki packaging yang rapi juga. Kemudian bisnis kami atau sambal kami memiliki beberapa macam varian rasa.
yang mana varian rasa dari setiap produk kami itu sangat cocok sebagai teman makanan dan juga bisa juga dijadikan sebagai oleh-oleh. Dan harapan kami orang-orang yang memakai atau mengkonsumsi produk kami dapat mendapatkan manfaatnya, yaitu dapat menghilangkan stres, galau, dan meningkatkan semangat. Nah, inilah beberapa proses dalam produksi sambal mamasu. Yang pertama ada proses pengulekan atau penghalusan, kemudian ada proses pencampuran, dan yang terakhir adalah proses pengemasan. Selanjutnya yaitu mengenai prospek pasar. Banyaknya masyarakat Indonesia yang merupakan pecinta pedas, maka usaha mamasu ini hadir untuk mengambil peluang yang besar tersebut. Sambal mamasu merupakan sambal yang berkualitas dan memiliki ciri khas sambal tersendiri, sehingga cocok untuk pendamping segala jenis makanan. Selanjutnya yakni analisis SWOT. Nah, dalam analisis SWOT itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal juga dibagi menjadi dua, yaitu ada keunggulan atau strength dan ada kelemahan atau weakness. Untuk keunggulan, yang pertama itu bahan baku yang mudah didapat, karena untuk pembuatan sambal sendiri itu tidak memerlukan bahan baku yang sangat banyak sekali ya. Yang kedua, proses produksi yang relatif simple, mudah. Dan yang ketiga, produksi yang berkualitas karena kita membuatnya itu langsung dan ketika ada pesanan kita langsung membuat, jadi kualitasnya terjamin karena fresh gitu ya. Dan yang keempat, gratis ongkir untuk wilayah Malang. Dan yang menjadi kelemahan sendiri atau weakness, yang pertama, pemilik adalah seorang pemula dalam berbisnis, jadi masih banyak belajar dalam pengelolaan bisnis. Yang kedua yaitu pangsa pasar masih tidak begitu luas ya karena masih pemula. Dan yang ketiga, modal yang masih menggunakan modal sendiri. Jadi dalam mengelola usaha ini kita masih membutuhkan modal sendiri gitu. Dan yang terakhir yaitu produksi masih tergantung pesanan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana ini ada opportunities atau kesempatan, yang mana kesempatan tersebut ini ada memiliki peluang atau prospek yang menjanjikan. Yang kedua yaitu bahan-bahan yang mudah didapatkan. Nah, SO atau strength ke opportunities itu ada lebih memperluas pangsa pasar. Yang kedua, menciptakan varian rasa sesuai dengan selera masyarakat. Jadi kayak varian rasanya itu mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu ada WO atau weakness ke opportunities, yaitu memberikan diskon pada hari-hari tertentu. Nah, ini agar menarik masyarakat konsumen untuk membeli. Yang kedua yaitu meningkatkan skill masak untuk menambah pengalaman. Hasil analisis SWOT atau SWOT, yang mana yaitu hasil dari analisis di atas upaya untuk menangani ancaman dan mengurangi kelemahan dari usaha. Nah, yang pertama itu yaitu melakukan promosi produk secara besar-besaran. Nah, kita itu melakukan promosi baik lewat media sosial atau mungkin langsung ya, secara langsung kepada konsumen agar produk yang kita jalankan itu tetap berjalan begitu. Yang kedua yaitu melakukan kerjasama dengan rumah makan. Nah, selain promosi, itu kerjasama itu juga penting menurut kami, karena kerjasama ini sangat menunjang dari keberlangsungan produk yang kami buat
gitu, usaha yang kami buat gitu. Yang ketiga yaitu menambah varian rasa sambal. Ini juga penting karena agar produk yang kita buat itu tidak monoton lah istilahnya. Ya, jadi konsumen itu tidak bosan dengan sambal yang kita berikan gitu. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dan layanan produk. Nah, ini seiring dengan berjalannya waktu agar konsumen itu tidak hilang gitu ya. Kita juga meningkatkan kualitas dan layanan pada produk. Dan yang terakhir yaitu membuat konsumen percaya dengan rasa produk kita. Jadi setelah misalkan kita membuat produk sambal dan sambal itu diminati oleh konsumen, maksudnya konsumen sudah suka dengan produk sambal tersebut. Nah, kita itu tidak boleh merubah rasa atau mengurangi hal-hal yang membuat konsumen itu menjadi kecewa dengan produk kita. Selanjutnya, yakni ada rencana operasional. Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi pada bisnis yang dikelola. Nah, untuk pemanfaatan teknologi pada bisnis yang kami kelola sendiri itu lebih kepada proses marketingnya ya. Contohnya itu seperti promosi gitu ya, yaitu menggunakan media sosial yang mana membutuhkan gadget, laptop, dan lain sebagainya untuk menunjang kelancaran proses marketing tersebut. Selanjutnya yaitu ada manfaat sosial. Nah, harapannya kemungkinan besar bisnis sambal Mamasu ini akan semakin besar nantinya yaitu. Secara otomatis kan tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin besar. Ditambah juga pada proses produksi itu kita masih menggunakan cara manual seperti dengan ulakan tangan. Oleh karena itu, ini juga menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerja sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Serta bisnis sambal Mamasu ini juga dapat membantu memajukan UMKM pada daerah. Aspek pemasaran. Jenis produk yang dipasarkan oleh bisnis kami yaitu bisnis olahan sambal Omahan yang memiliki kualitas yang tinggi dan harga yang terjangkau. Wilayah pemasaran yang dijalankan oleh bisnis kami mencakup wilayah Jawa Timur, terutama di daerah Malang. Dan untuk proses penjualannya dengan direct marketing dan e-commerce, pangsa pasar yang akan dijalankan oleh Sambal Mamasu yaitu para pecinta pedas, influencer mukbang, serta remaja dan ibu-ibu terkhusus di daerah Malang. Karena sambal merupakan makanan pendamping yang sangat disukai oleh banyak orang dan dari semua kalangan, kami juga mencoba memperluas pangsa pasar sambal Mamasu ke seluruh penjuru Indonesia. Kami juga sedang mempelajari sambal-sambal yang sedang digemari di beberapa daerah di Indonesia. Kami juga mencoba untuk membuat sambal yang masuk dengan selera masyarakat daerah tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok Beginner Team. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam pencapaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.